الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناده عن أبي أمامة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث العالم والعابد. Orang alim dan orang ahli ibadah dibangkitkan dari kuburnya. Fayuqalu lil 'abidi, maka dikatakan kepada ahli ibadah, udkhulil jannata, masuklah kamu di surga. Wa yuqalu, dan dikatakan lil 'alimi, untuk orang yang alim, kif, berhentilah kamu, jangan masuk surga dulu, hatta tasfa'alina, sehingga kamu membela, menolong para manusia. Jadi orang-orang alim itu sebagaimana di dunia posisinya memberikan manfaat kepada umat melebihi ahli ibadah yang tidak alim, maka di mana-mana dia menyebar kebaikan. Maknanya dia ini di mana-mana menyebar kunci surga, mengajak amalan-amalan untuk menyebabkan orang itu menjadi terpastikan masuk surga. Apalagi kalau yang diajak belum Islam, akhirnya menjadi Islam. Maka nanti pada hari kiamat posisinya orang alim begitu pula. Tidak masuk surga, nunggu orang-orang yang diizinkan untuk beliau bela untuk diajak bareng-bareng masuk surga. Inilah dalilnya para ulama. Sepertinya enggak ada ikhtilaf di sini bahwa orang yang duluan masuk surga itu tidak mesti derajatnya lebih tinggi dari orang yang masuk surganya lebih akhir dari dia. Maka dalam kitab Hadits Sahabah diceritakan ada seseorang bermimpi ketemu dengan Sayyidina Umar. Beliau kelihatan berkeringat, seperti baru semacam kerja keras begitu. Maka beliau tanya kepada orang yang mimpi ketemu beliau tadi, saya ini meninggalnya menurut hitungan kalian di dunia berapa lama yang telah lalu itu berapa lama? Telah meninggal berapa lama? Maka dijawab oleh yang mimpi 12 tahunan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya baru saja selesai menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai tanggung jawab saya selama saya mulai meninggal sampai ketemu kamu ini. Sebagaimana hasilnya, wahai Sayyidina Umar? Maka belum jawab, alhamdulillah, enggak ada satupun pertanyaan yang saya tidak lulus dalam menjawabnya. Sayyidina Umar itu tanggung jawabnya banyak dan ditunaikan dengan sangat baik. Akhirnya pahalanya itu banyaknya pol-polan. 12 tahun ditanya mengenai pertanggungjawaban sebagai Amirul Mukminin dan sebagai macam-macam tanggung jawab, beliau lulus 100%, enggak ada yang mardud, tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa beliau jawab dengan sangat baik. Maka orang-orang miskin akan lebih cepat masuk surga melebihi orang-orang kaya. Ya, kalau orang miskin kan hisabnya memang cepat, wong hartanya sedikit atau bahkan nggak punya harta, cepat masuk. Seperti kalau kita di dalam
satu undangan yang isinya mulai rakyat, pejabat sampai pejabat yang paling tinggi. Itu masuk ruangannya kadang-kadang yang undangan paling enggak VIP itu karena senang diundang, datangnya paling awal, lepas subuh sudah datang. Tapi yang VIP karena dia masih punya kantor di sana, masih ngajar di sana, masih jadi ngisi materi di sana, akhirnya datangnya menjelang acara selesai baru datang. Dia datang langsung duduk di paling depan, terus makan paling enak. Nah, di surga begitu pula. Di para ulama kadang-kadang masuk surganya akhiran. Begitu akhir terus masuk surga dekatnya para anbiya. Semoga Allah pilih kita semua. Kadang orang itu semangat dan mengartikan bahwa yang paling cepat masuk surga berarti paling tinggi. Tidak. Itu tergesa-gesa, kamu mengartikan tergesa-gesa. Bahkan sebagian ulama memahami Nabi kita masuk surganya enggak paling awal. Beliau mempersilahkan umatnya dilihat sudah pada masuk, baru masuk di tempat yang tertinggi. Karena beliau buka, kemudian mempersilahkan umatnya masuk. Beliau sendiri tidak diceritakan masuk duluan, mempersilahkan umatnya masuk duluan. Selepas umatnya masuk, baru beliau masuk akhiran. Di tempat yang tertinggi yang tidak ada yang seperti tempat beliau. La ilaha illallah. Wa an Tha'lab bin al-Hakam as-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla akan berfirman lil ulama pada para ulama yaumul qiyamah pada hari kiamat. Idza qa'ada 'ala kursi, ketika Allah telah duduk 'ala kursi, di atas kursinya. Ketika Allah telah menempati kemuliaannya, telah di posisi akan memutuskan segala yang perlu diputuskan. Li fasli ibadi, untuk memutuskan para hamba-hambanya. Allah berfirman kepada para ulama, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum, aku tidak menjadikan ilmuku, ilmu agama, wa hilmi, dan kearisanku fikum, pada kalian. Hilm itu sikap-sikap bijaksana. Yang mana hilm itu biasanya enggak bisa lepas dari ilm. Hilm itu orang yang ketika memutuskan, manusia ini kan punya emosi. Jadi dengan sebab dia punya ilmu, emosinya terkendalikan. Seperti orang itu aslinya kalau nggak punya ilmu, akhirnya ditempeleng kanan, maka dia akan membalas kanan kiri. Nah, ditonjok satu kali, membalas mungkin 100 kali. Nafsunya manusia. Nah. Jadi kalau orang halim itu gimana? Ditempeleng yang kanan, malah dia mempersilahkan yang kiri. Ini kanan sudah dapat pahala, yang kiri belum nih, maka silahkan. Nah, itu hilm begitu itu. Dia ini dipancing untuk bersikap sembrono, dipancing untuk bersikap gegabah, tetapi karena ilmunya dia tidak terpancing oleh emosi. Maka hilm itu biasa kalau dalam bahasa Jawa artinya aris, bukan bijaksana. Aris itu tidak terpancing emosi dalam bersikap. Nah, ini Allah berfirman, aku tidak menjadikan pada kalian para ulama ilmuku dan hilm yang aku hadiahkan dari aku, illa wa ana uridu an aghfira lakum, kecuali aku pengen untuk ngampuni kalian, ala ma kana minkum bala ubali, atas apa saja yang adanya perkara itu dari kalian dan aku tidak peduli. Semua yang muncul dari kalian, yang terjadi kalian berupa macam-macam kekurangan akan saya maafkan, karena aku telah menjadikan ilmuku dan hilmku pada kalian. Memang kalian memang layak untuk saya maafkan. Ringkasnya, posisi ilmu agama kalau kita bawa itu, posisinya tidak bisa dibandingkan dengan amalan apapun. Karena semua amalan apapun itu markasnya adalah ilmu agama. Maka pertama kali sebelum para nabi jadi nabi, pertama kali yang datang pada beliau-beliaunya adalah ilmu dari Allah yang bernama wahyu itu. Sebelum Nabi Adam
dikirim ke dunia, bekalnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Soft tertinggi di dalam agama namanya al-anbiya, orang-orang yang diberi ilmu dari Allah. Maka menghafalkan Quran itu sangat penting, tapi lebih penting lagi memahami isinya Al-Quran. Maka orang itu semestinya punya cita-cita yang tinggi, ya hafid Quran, ya alim, mestinya begitu. Umpama dua-duanya nggak bisa dikumpulkan, kealiman itu lebih tinggi daripada hafalan, itu sudah pasti begitu. Mungkin kita akan sulit mencari fatwa ulama dari mazhab manapun yang mengatakan semua orang Islam wajib menghafalkan Quran selain Fatihah dan beberapa surat pendek. Tapi fatwanya ulama sepakat semua orang Islam berkewajiban mengamalkan Islam, dan mengamalkan Islam tanpa ilmu itu nggak bisa. Tergambarkan aja tidak bagaimana wujud menjadi satu amalan. Ilmu yang isinya arahan kepastian dalam keberuntungan di dalam berbagai macam keadaan, suka duka, kaya atau miskin, itulah ilmu agama. Maka semua orang yang pengen untung, nggak ada buntungnya, harus ngerti cara bersikap yang benar sesuai Islam. Maka itu rujukannya ilmu semuanya. Maka itulah yang diriwayatkan Imam Ghazali dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Innama bu'itsu mu'allima, sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah untuk mengajar. Mengajari iman, mengajari Islam, mengajari amal, mengajari berjuang, dan seterusnya. Maka posisinya para ulama itu dulu sebelum jadi para ulama, mereka adalah para pelajar. Yang dikatakan oleh para ulama bahwa semua kebaikan itu datangnya pada umat Islam, datangnya dari para anbiya. Datangnya dari Sayyidul Anbiya. Selepas Sayyidul Anbiya wafat, maka datangnya dari para pewarisnya, yaitu pewarisnya adalah para ulama. Dan para ulama ini bisa mewarisi ilmunya Nabi karena dia dulu ngajinya sungguh-sungguh. Suatu hari telah datang seseorang kepada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau tanya, minta diberi resep jamu atau obat kalau dimakan tuh hafalan tuh jadi kuat. Karena beliau tertakjub-takjub, Imam Bukhari kok hafalannya kuat banget. Maka Imam Bukhari menjawab, sepengetahuan saya tidak ada perkara yang lebih menguatkan hafalan melebihi dua hal. Nahmatur rajuli wa mudawamatun nadhari au kama qala al-Imam Bukhari. Pertama adalah bergairah, bersemangat. Bergairah itu bukan hanya bersemangat ya. Semangat disertai senang itu namanya bergairah. Seperti kalau kamu lapar, tiba-tiba bau sate yang begitu enak dihitung, kemudian sampai mulut kita ini mengeluarkan buih karena saking bayangkan lezatnya sate, kemudian satenya datang beneran, maka 100 tusuk itu nggak terasa. Kita ini Masya Allah ketika mendengarkan sesuatu yang kita ini gairah itu, 1 jam hafal semua. Masya Allah. Orang baca komik Doraemon itu berjilid-jilid hafal semua. Karena bacanya itu bergairah. Orang yang kena musibah, suka HP-HP-an, membaca HP, situs apa aja hafal. Masya Allah. Tapi kalau baca bab sudah 10 tahun nggak hafal-hafal karena nggak bergairah. Walaupun umur sudah tua, kita ngajak orang tua ngomong 1 jam, orang tua hafal semua dengan apa yang kita omongkan. Tadi omong apa sih anak muda itu? Oh, dia ngomong begini hafal semua. Karena dengarkannya dengan bergairah.
Tapi kalau perkara itu kita nggak bergairah, ngaji 1 jam, 1 kalimat pun nggak kita hafalkan. Karena aku belenger. Nah. Yang kedua, wa mudawamatun nazar adalah rutin selalu memperhatikan hafalannya. Selepas hafal ada berkesinambungan merawat hafalannya. Ini resep dari Imam Bukhari. Begitu pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang datang kepada umat ini muaranya adalah dari para orang-orang yang di husnudhani umat mereka sebagai tokoh-tokoh agamanya. Atau guyonnya pengajar-pengajar yang error. Lah pengajar yang error itu dulunya adalah santri yang error. Maka pelajar agama itu kalau tertib, gambaran derajatnya, manfaatnya untuk diri dan umat itu begitu luas. Begitu pula kalau bolosan, pulang dipanggil ustaz, hafiz sas, ustazah, tetapi amalannya error, akhirnya menyebarkan macam-macam keburukan kepada umat. Minhum takhruju fitanu wa ilaihim ta'ud. Tokoh-tokoh agama, dari mereka lah keluar ujian untuk umat, dan akibatnya balik pada para tokoh itu sebut. Akhirnya dosanya paling banyak, akhirnya hisabnya paling berat, dan seterusnya. Ini kan nasihat untuk santri, bukan nasihat untuk orang awam. Kalau orang awam menghormati para tokoh agama. Jadi sebagai orang agama, kita harus paham, ini belajar kita agama ini kita gunakan untuk mengamalkan agama, mendakwahkannya, memperjuangkannya, atau untuk memperalat umat biar kita dapat manfaat macam-macam untuk pribadi kita. Yang tahu kita, orang lain nggak tahu, menduga-duga aja. Karena ilmu agama ini perkara sangat mahal. Setiap kalimatnya ini lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Kalau kita gunakan untuk penyelewengan, ya seperti orang diberi emas 1 truk, hanya dia gunakan untuk beli bangkai ayam yang sudah membusuk. Akhirnya ini penyelewengan yang besar-besaran. Ilmu agama yang begitu bagus, sangat bagus, terbagus, dia gunakan untuk menyesatkan umat. Apa ada contohnya Pak? Ya banyak. Orang itu kalau sudah jadi ustadz kan dihusnudhani orang. Akhirnya melihat yang tidak mahram jadi seperti halal, mau ngeruqyah ini. Ini saya lihat kok itu di muka kamu tuh ada jinnya. Ini jinnya tak ruqyah dari jauh kok nggak mempan, sepertinya perlu dekat. Maka perempuan yang begitu kan tambah husnudhon. Oh iya, ini saya sudah gimana, ini sepertinya dekat Pak Ustadz, tambah berkah. Ini kurang dekat nih, nempel. Oh nempel nih, berkahnya tambah sempurna. Akhirnya jadi ustadz tempel. Ini seperti gurau ini begitu itu. Kalau orang itu menggunakan kebaikan untuk penyelewengan, itu masya Allah. Innalillah, dosanya besar. Apalagi menggunakan posisi sebagai orang yang dihusnudhani bawa agama, kemudian dia gunakan untuk penyelewengan, ngitung dosanya itu agak sulit itu. Nah, itu dimulai dari gimana, amanah enggak jadi ketua kamar, amanah enggak jadi nunggu musyawarah, amanah enggak dalam membayar maslahat bulanan, amanah enggak di dalam muamalah dengan teman-temannya, amanah itu mulai itu. Itu dari situ sudah tampak kamu itu sebetulnya mau jadi kiai error atau mau jadi kiai lurus. Jadi mumpung masih ada waktu perbaikan, jangan kita biarkan diri kita ini ngajak kita ke neraka yang sedalam-dalamnya. Kalau di Al-Fatah itu pun sudah nggak mau dididik, seenaknya sendiri, di luar siapa yang akan nasihati? Ada yang ngabsen, ada yang negur, ada yang nyari.
itu pun masih lari, bahkan masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau di luar, ya sudah lebih nggak terkendali lagi. Secara logika begitu itu. Walaupun Allah kuasa, kalau pas pulang pondok dapat hidayah itu kan barang langka. Salatullah, salamullah